dan efisien untuk mengangkut penumpang, maka ada banyak orang yang memakai alat transportasi tersebut, dan inilah asal-usul namanya delman. Pada hari ini ku susur jalan di Jogja, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk di samping Pak Supir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Datar Media. Kita akan menyusuri jalanan di kota Yogyakarta ini dengan mengendarai andong, atau sebagian masyarakat lain menyebut delman ataupun sado. Pada pagi hari ini cuaca yang sangat cerah sekali untuk menikmati jalanan di kota Yogyakarta. Seperti apa suasana naik delman berkeliling menyusuri jalanan kota Yogyakarta ini? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Andong atau kereta kuda merupakan sebuah angkutan tradisional yang berbentuk kereta yang ditarik oleh seekor kuda, dan alat transportasi ini sudah eksis sejak zaman penjajahan dan pernah digunakan di hampir semua kota besar di Indonesia. Sebutan bagi andong berbeda-beda di tiap daerah, misalnya seperti Nayor untuk daerah Sukabumi, sado untuk daerah Medan, delman untuk daerah Jakarta, atau dokar untuk Jawa Timur. Seiring dengan perkembangan zaman, andong kini semakin jarang ditemukan. Fungsinya sebagai alat transportasi pun telah bergeser menjadi sarana rekreasi di beberapa lokasi wisata, salah satunya di kota Yogyakarta ini. Di Yogyakarta ini kita bisa menemukan cukup banyak andong di sekitar Jalan Malioboro dan area keraton. Pada hari-hari libur, kereta kuda tersebut selalu ramai diserbu oleh para wisatawan, khususnya wisatawan domestik yang membawa anak-anak beserta keluarganya. Masyarakat umum pada waktu itu terbiasa berjalan kaki untuk menempuh perjalanan jauh. Apabila memungkinkan, mereka menggunakan hewan ternak seperti kerbau atau sapi untuk menarik pedati, karena kuda merupakan hewan yang tergolong mahal dan sulit ditemukan. Nah, sahabat Datar Media, andong pada mulanya diciptakan oleh seorang insinyur Belanda. Percaya atau tidak, sejarah mencatat bahwa alat transportasi ini merupakan buah gagasan seorang insinyur berkebangsaan Belanda yang bernama Charles Theodore Delman. Dia adalah seorang litografer, company yang bertugas untuk membangun sejumlah objek
strategis di Jakarta. Karena kereta itulah yang dirancangnya terbukti mudah digunakan dan efisien untuk mengangkut penumpang, maka ada banyak orang yang memakai alat transportasi tersebut, dan inilah asal-usul namanya delman. Kita melewati jalur yang dikenal dengan nama jalur Kalimambu yang terletak di sebelah barat terminal lama atau terminal Umbul Harjo dulunya. Inilah jalanan di tepi sepanjang Kalimambu. Di zaman penjajahan Belanda, andong adalah sarana transportasi andalan bagi para bangsawan dan tuan tanah. Pada waktu itu belum ada alat transportasi berbasis mesin. Karena itu menaikinya adalah sesuatu yang mewah bagi penduduk pribumi. Kita diantar ini keliling-keliling pagi menyusuri jalan di kota Jogja dengan Pak Ngadiman. Selamat pagi Pak Ngadiman. Selamat pagi Mas. Ini beruntung sekali ini ketemu dengan Pak Ngadiman pada pagi hari ini sehingga bisa menyusuri jalan di kota Yogyakarta. Pak Ngadiman, kalau boleh tahu ini kudanya diberi nama siapa ya Pak Ngadiman? Ini Sri Rezeki Mas. Namanya Sri Rezeki. Oh, kalau Sri Rezeki ini udah berumur berapa nih Pak Ngadiman? Ini 11 tahun. 11 tahun. Dulu dibeli dari kecil atau memang ini keturunan dari kuda-kuda yang sudah dipunyai Pak Ngadiman sendiri Pak? Ya, saya beli sudah agak besar Mas. Jadi separuh usia Mas. Oh, harganya berapa Pak dulu waktu belinya Pak? Saya 30 juta Mas. 30 juta. Umur sekitar berapa tahunan itu Pak? 5 tahun Mas. 5 tahunan. 5 tahunan Sri Rezeki ini sudah bernilai 30 juta. Wow, luar biasa ini ternyata. Nggak murah-murah juga ini untuk kuda. Makanya pantas pada zaman dahulu juga ini kuda termasuk dengan andongnya ini termasuk alat transportasi yang mewah yang hanya bisa dimiliki oleh para bangsawan dan tuan tanah. Kemudian untuk andongnya sendiri Pak, ini pesen atau bikin sendiri atau beli dari teman Pak Ngadiman? Ya dulu saya beli dari teman Mas. Beli dari teman. Harganya berapa Pak kalau boleh tahu Pak kereta kuda atau andong ini? Waktu dulu Mas, dulu ini cuma 3.500.000. 3.500.000 Dulu. Harga temen ya Pak ya? Ya. Ya mungkin kalau secara khusus pesan mungkin lebih mahal lagi ya Pak ya? Ya. Ini kalau ada kerusakan biasanya diperbaiki sendiri atau memang ada bengkel khusus di Jogja ini Pak? Ya ada bengkelnya. Oh, di daerah mana aja Pak bengkel-bengkelnya itu Pak? Bengkel itu di Nanggisan ada, Ya, di Nanggisan Baturno, ya. terus di itu Tamanan itu juga ada. Wow, ternyata banyak juga ini bengkel-bengkel kereta ini. Nah, Iya Pak Ngadiman, terus ini Sri Rezeki ini di rumah masih sendirian atau sudah punya pasangan Pak Ngadiman? ini sudah punya anak. Oh, sudah punya anak. Jadi totalnya di rumah ada berapa kuda Pak Ngadiman? Dua. Ada 2. Terus tinggalnya di mana Pak Ngadiman? Saya di Kenalan Posorono, Banguntapan, Bantul, Kelaren, RT 04. Nah, bagi sahabat Data Media yang ingin mencarter atau membooking Pak Ngadiman untuk keliling kota Yogyakarta, bisa didatangi di alamat yang disebutkan oleh Pak Ngadiman tersebut. Pak, kalau ini dulu waktu beli sudah komplit sama dengan aksesoris, lonceng maupun yang lain, pernik-pernik yang lain, atau masih polosan Pak Ngadiman? Polos, Pak. Oh, masih polosan. Polos. Jadi ini ditambah-tambahi sendiri ya, Ya, biar ini menjadi ada hiasan lampu, ya, ada pel, ya, itu saya usaha sendiri. usaha sendiri ya. Ini pesen atau memang sudah ada yang jual Pak Ngadiman? Ya kalau ini saya dulu pesen Mas. Pesen ya? Lampunya, ya. Jadi berapa hari Pak
Ya sekitar 20 hari udah. 20 hari ya. Terus kemudian ini kan Sri Rezeki ini kan ditarik tiap hari Pak. Ya. Apa ada resep-resep khusus sehingga Sri Rezeki ini tetap tegar kuat mengantarkan para wisatawan keliling kota Jogja ini Pak Ngadiman? Ya ada. Itu biasa kasih jamu. Jamu ya? Ya nanti setengah bulan sekali telur ayam sama tonikum. Telur ayam tonikum. Ya terus nanti kalau pulang kerja ya dikasih bedak-bedak ya. Iya. Terus nanti biar badannya sehat. Pulih, ya. Sehingga bisa lancar untuk membantu pendapatan keluarga Pak Ngadiman ya Pak ya. Iya, iya. Terus ini Sri Rezeki ini kelihatan cantik ini berapa hari sekali dimandikan Pak Ngadiman? Setiap hari, Pak. Oh setiap hari. Iya. Berarti perawatan memang sangat diperhatikan sama Iya. Pak Ngadiman ini ya. Karena kereta ini juga menjadi kereta wisata yang keberadaannya juga dilindungi dan menjadi ciri khas dari kota Yogyakarta dan sangat menarik sekali untuk dinikmati terutama di pagi hari maupun sore hari. Pak Ngadiman, Ya. ini kalau Sri Rezeki ini kira-kira akan diminta untuk keliling kota Jogja ini sampai batas umur berapa Pak Ngadiman? Ya, itu tergantung Mas. Nggak bisa ditentukan Mas. Soalnya kan kuda kalau masih mau kerja ya terus kerja Terus-terusan ya. Iya. Yang penting perawatan diimbangi, jadi ada imbal baliknya ya Ya, karena dia ya. juga menghasilkan. Imbal baliknya juga untuk perawatan sangat diperhatikan sekali ya Pak Ngadiman. Sekali. Kemudian kalau jam operasional Pak Ngadiman ini tiap harinya gimana ya Pak kalau boleh tahu Pak? Ya kalau saya keluar ya setelah salat subuh Setelah itu sholat siap-siap untuk mandiin kuda dan siap-siap untuk masang-masang pakaian kuda. Nah, nanti setelah itu saya sarapan terus langsung berangkat seperti tadi pagi ini. pagi ini ya. Iya. Terus kemudian untuk pulang untuk istirahat di rumah itu mulai jam berapa pulangnya Pak? Ya nanti biasanya saya pulang jam 2 siang. Jam 2 siang ya. Ya. Begitu tiap harinya ya Pak ya. Iya, iya. Baik. Kemudian untuk keliling tempat-tempat tertentu wisata ini punya trayek khusus atau sesuai permintaan penumpang Pak Ngadiman? Ya itu macam-macam Mas. Ada yang penumpang itu minta diantar ke sana ke sana, sesuai dengan permintaan saya ya kusir ya. Kusir itu ya cuma keliling. Keliling ya. Nanti alun Malioboro, alun-alun, terus Keraton, terus nanti bisa di Taman Sari, Alkit, itu bisa. Termasuk ke pusat oleh-oleh ya Pak ya. Oleh-oleh batik. Batik ya. Ya, itu bisa kami layani dengan baik. Ya, baik Pak Ngadiman. Terus Pak Ngadiman ini kalau di kota, di titik-titik pariwisata, ini paling banyak biasanya parkir atau nongkrong untuk nunggu wisatawan yang ingin diajak keliling di areal mana Pak Ngadiman? Ya saya kan datang dari rumah itu ke Malioboro ya nanti mangkal ya nongkrong. Nanti kalau ada penumpang baru kita tarik gitu. Mau tujuannya mau kemana gitu. Tepatnya di depan toko apa Pak Ngadiman? Saya biasa di depan kantor DPRD. Nah ini bagi sahabat Datar Media yang ingin kenal lebih dekat dengan Pak Ngadiman untuk diajak berkeliling kota Yogyakarta, bisa dicari di tempat mangkalnya di depan kantor DPRD Jalan Malioboro. Ini sekarang kita sudah melewati Pasar Sentul dan mau ke arah simpang di Bau Sasran. Lalu lintas pada pagi hari ini cukup lancar dan udara masih cukup bersih, jadi cukup enak untuk dinikmati, apalagi berkeliling dengan kereta kuda ini. Mengingatkan ke masa lalu, jadi kita bisa merasakan sensasi
seolah-olah menjadi tuan tanah ataupun bangsawan pada masa itu, yang dirasakan juga seperti saat ini saat kita naik delman. Nah, kita melewati jalan di belakang kompleks dari Puro Pakualaman. Di depan sudah kelihatan bangunan tinggi, itu adalah Hotel Jambuluwo. Sekarang kita menyusuri Jalan Juminaan yang mengarah ke Hotel Melia Purwosari. Nah, ini adalah lembah Kalicode yang terletak di daerah sekitar Jambu, tepatnya di sebelah barat Rusunawa. Rupanya Sri Rezeki ini kedinginan nih, sehingga harus buang air. Kita sudah melintas di samping dari Hotel Melia Purwosari. Kemudian masjid baru di sebelahnya, Masjid Quwatul Islam, juga sudah jadi dan berdiri dengan megahnya, yang berada di Kampung Soryat Majan. Di kejauhan sudah nampak tempat parkir bagi para pengunjung di Malioboro yang bernama tempat parkir Abu Bakar Ali. Nah, sahabat Datar Media, kita sudah mulai memasuki kawasan Jalan Malioboro. Masih cukup lengang pada pagi hari ini. Tampak rombongan goeser juga menikmati jalanan Malioboro ini. Inilah Hotel Grand Ina yang berada di awal dari Jalan Malioboro. Nah, inilah tempat biasa Pak Ngadiman ngetem ataupun parkir, tepat di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, demikian susur jalan di Jogja pada pagi hari ini dengan menaiki delman, andong atau dokar yang dimiliki oleh Pak Ngadiman yang biasa parkir di depan kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitaan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ngadiman. Sami-sami Mas. Salam buat semuanya.